Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13. Namun saya tidak membaca semua dari nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini. Saya hanya membaca pada ayat yang ke-6 dari nas firman Tuhan ini pada perikop yang pertama, dan kemudian pada ayat yang ke-13 pada perikop yang kedua. Perikop pertama, orang lumpuh disembuhkan. Ayatnya yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Perikop yang kedua, Matius, pemungut cukai mengikut Yesus, ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kepekaan dan simpati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema nas firman Tuhan untuk kita pada saat ini berkaitan sekali sebagaimana dalam nas, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi dari judul perikop memberikan harapan yang sangat positif dan penuh berkat dalam hidup orang banyak yang percaya kepada Kristus. Keyakinan bahwa rencana dan tujuan Allah melayani melalui pelayanan Yesus adalah mewujudkan salom dan memberikan kebebasan positif kepada manusia. Karena itu ketika orang banyak berbondong-bondong mau mendengarkan Yesus dan disembuhkan oleh Dia, setelah Tuhan Yesus melihat mereka, Dia tidak segera menyembuhkan penyakit orang itu. Dia tahu kebutuhan yang paling penting dari orang itu adalah pengampunan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Dia melihat iman dari orang yang lumpuh dan kawan-kawannya, dan Ia berkata, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengampuni dosa karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, dan Ia juga Allah yang adil. Dan pengampunan dosa harus disertai dengan penebusan. Kristus menyediakan penebusan dan Dia mengampuni dosa manusia dengan pengorbanan, dengan kematiannya di kayu salib. Tujuan dari pelayanan Yesus jelas, yaitu untuk mewujudkan rencana Allah dalam menghadirkan damai, yaitu untuk pembebasan bagi umat manusia yang menghendaki agar semua orang memperoleh kebahagiaan. Semua orang terbebas dari penyakit dosa, terbebas dari keinginan yang jahat. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas Matius 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13 yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini memberikan makna kepada kita sekalian. Yang pertama, melewati ini yang menyatakan kepada kita bahwa kita percaya bahwa anugerah Allah melalui pelayanan Kristus adalah memerdekakan. Dan
memberikan kemenangan kepada manusia, yaitu untuk mengalahkan penyakit. Penyakit secara fisik, penyakit dosa, dan berbagai kejahatan, bahkan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena berbicara mengenai penyakit yang dinyatakan di sini, tentu saja bukan hanya penyakit secara fisik, tetapi juga penyakit sosial, penyakit rohani. Kemudian yang kedua, melewati nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini menyatakan bahwa anugerah Allah yang membebaskan ini harus kita respon dengan benar, kita respon dengan positif. Pengakuan iman kepada Kristus ini sangatlah penting untuk meyakinkan kita tentang pilihan agar menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kuasa dan kebenaran Kristus. Ketika kita sudah mampu menempatkan Kristus dalam hati dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian hal itu pun akan mewujudkan kepada kita tindakan, perbuatan yang menggambarkan, yang mencerminkan nilai hidup sebagai orang yang percaya. Sebagaimana keteladanan yang diwujudkan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga dari nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini berbicara mengenai kepekaan dan simpati. Sebagaimana apa yang dilakukan Yesus ketika ia menolong orang-orang yang lemah, ketika ia menyembuhkan orang-orang sakit. Sikap Yesus terhadap orang-orang yang lemah dan yang sakit yang diwujudkan ini tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi itu diwujudkan dalam tindakan nyata yang ia perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oleh karena itu kepekaan dan simpati inilah yang hendaknya juga kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dengan ia menolong orang lemah, dengan ia menolong orang sakit. Dan hendaklah melewati kehidupan kita sekalian, sekecil apapun yang kita perbuat, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian setiap pribadi kami sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kami mampu mencerminkan nilai hidup sebagai umat Tuhan, sehingga sebagaimana kepekaan dan simpati yang telah diwujudkan oleh Yesus dengan menolong orang-orang lemah, dengan menolong orang-orang sakit, hal itu juga diwujudkan oleh kehidupan setiap pribadi kami melewati tindakan nyata yang kami perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, demikian pula saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Jika saat ini kami masih berada dalam situasi masa-masa sulit yang terjadi dengan berbagai masalah, berbagai persoalan yang menjadi pergumulan kehidupan kami, baik sakit penyakit, baik bencana, namun kami yakin dan percaya bahwa di dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, dengan pengharapan iman kami kepadamu, menjadi kami semangat untuk tetap terus boleh menjalani kehidupan kami, menjalani segala tugas dan aktivitas kami, hari tiap hari, melewati apapun bidang, apapun profesi yang kami jalani ya Tuhan. Bapa di surga, di mana pada saat ini pula kami sudah berada di bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai karena setiap pribadi kami, entah keluarga rumah tangga kami, persekutuan dalam jemaat masyarakat, ada banyak rencana dan program yang ingin kami lakukan di sepanjang tahun 2021 ini.
Karena itu kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu dan kami pertaruhkan hanya ke dalam kuasa Tuhan. Sebab kami meyakini bahwa ketika kami melakukan segala tugas dan aktivitas kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang memimpin, bahkan tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami, yang terus memampukan kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, karena itu kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami melangkah pasti hanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.